Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah taala, Bapak Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ittihadiyah Air Paku yang semoga senantiasa dirahmati Allah ya. Amin. Ya, insyaallah. Kalau bacanya masjid ini Al-Ittihadiyah ya. Ya. Itu Al-Ittihadiyah. Tapi kalau misalnya dalam konteks sohrof ittahada yattahidu ittihadan, hamzahnya hamzah wasal. Kayak bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak istighfar. Kalau ada alif lamnya alistighfar, seperti itu. Kayak di dalam Al-Quran ada satu ayat contohnya bi'sal ismu atau bi'salismul fusuq, bi'salismu ya. Namanya nanti itu adanya perubahan harokat dinakal karena hamzah asalnya nggak dibaca. Yaitu sedikit khazanah dalam bahasa Arab Bapak Ibu ya. Ya semoga pagi ini Allah berikan keberkahan. Insya Allah kita akan talaki surah Al-Quraisy ya. Surat Quraisy. Di sini ada namanya madlin ya. Ada madlin. Madlin itu mengayun ya, mengayun. Itu lin itu mengayun, kalau matnya berarti yang dipanjangkan. Oke. Di sini ada 4 ayat dan insya Allah kita akan belajar karena mungkin banyak yang belum tahu mengenai madlin itu sendiri apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar kaidah-kaidah tajwid Bapak Ibu, di juz 30 itu sudah cukup komplit ya, sudah cukup komplit di juz 30. Ada, kalau mau makan di luar nggak apa Mbak, di sini nanti bapak-bapaknya terganggu. Luar aja, ini itu mau nggak dimintain ya, dah sana. Ya biasa Bapak Ibu yang punya anak 2 atau 3 pasti tahu lah dramanya ya. Apalagi yang anaknya cowok semuanya, makin seru gitu. Ini anak saya masih mending ya, adik saya itu kan tinggal tetanggaan kami, adik ipar itu tetanggaan, itu anaknya cowok semua, luar biasa ya. Tapi biasanya nanti kalau udah dewasa itu jauh dikit kangen gitu ya. Ya seperti itulah manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bahas hari ini surah Surat Quraisy. Taib. Kita latihan dulu dengan surat Al-Fatihah ya. U-I-A. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, di sini kita cicil lah Pak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu paham ngeh gitu ya. Biasanya setiap tiap talaki saya akan selipkan satu faedah, enggak langsung semuanya. Nanti enggak cukup waktunya. Faedah ini huruf shin ya, ketemu ya di ta'awudz. Meskipun lafaz ta'awudz ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an sendiri. Tapi kalau basmalah ini ulama khilaf. Kalau dalam Al-Fatihah ataupun di surat yang lainnya. Adapun Syafi'iyah menganggapnya basmalah bagian dari surat, maka kalau pas sholat pasti basmalahnya dijaharkan. Cuman yang terjadi perbedaan adalah basmalah di surat Al-Fatihah termasuk ayat pertama. Berbeda dengan mazhab yang lainnya. Nah itu berbiasa seperti itu. Nah Bapak-Ibu sekalian, ta'awudz itu hukumnya sunnah ya. Makanya ada beberapa lafaz ya. Ada yang lafaznya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, itu yang masyhur dan itu yang terbaik. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada qori membaca seperti ini, enggak usah disalahin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Itu lebih panjang, cuman fadilahnya atau keutamanya lebih besar yang pendek tadi, yang sering-sering kita laksanakan. Makanya kadang amalan itu bukan berarti yang banyak bisa lebih baik daripada yang sedikit. Ada beberapa amal termasuk tadi ta'awudz tadi, bukan mesti yang lebih panjang bacanya lebih afdol, bahkan yang biasa saja itu yang lebih afdol. Baik. Itu syai, baca
Syai, S A Y ya. Tapi S A Y-nya dia agak ke tengah Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah setelah kita selesai at-takatsur ya, kita masuk kita fase ya, kita usahakan untuk fasilitasi untuk proyektornya ya Bapak Ibu ya. Syai. Jadi bukan syai. Ada orang baca mah di Pak Bapak Ibu. Jadi bacanya a'udzubillahi minasyaitonir syai, bukan syai, tapi syai. Disenyumin ya. Disenyumin. Jadi kalau misalnya baca Al-Qur'an mulai sekarang banyak senyum Bapak Ibu. Ya. Coba syai. Oke. Yang lainnya nanti kita cicil dikit-dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Bapak Ibu. Segitulah panjangnya ya. Nah, kalau baca ta'awudz dalam sholat hukumnya apa? Sunnah ya. Sunnah setiap rakaat. Ya, sunnah setiap rakaat. Baik. Makanya ketika imam bangkit itu Allahu Akbar itu kan dipanjangkan bacaannya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu kan supaya dalam sholat itu tidak ada momen yang kosong dari zikir. Makanya kalau di Indonesia ini dari sujud langsung bangkit tuh Allahu Akbar dipanjangin. Soalnya kadang kalau dipanjangin nian jemaah itu kadang salah paham. Mulai geraknya ketika Allahnya. Harusnya mulai gerak itu ketika imam sudah selesai ucapan bar. Itu makmum baru gerak. Oke. Baru terus ketika ada proses makmum itu bergerak kan imam itu diam, bukan diam. Beliau membaca ta'awudz gitu. Kalau makmumnya gimana? Ya udah dengerin aja. Kecuali kalau surat-surat siriyah berarti baca ta'awudz baru basmalah. Kalau misalnya imamnya enggak cepat, kalau imamnya cepat ya sudah langsung basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, agak dipanjang ya Pak Ibu ya. Min, ada suara nunnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Coba ikutin yang sebelah kanan, berarti kanan saya. Baik. Nah, untuk Ar-Rahmanir Rahim ini coba Bapak Ibu. Tadi kan kita udah bilang di awal untuk sering senyum ya. Ada orang baca Ar-Rahmanur Rahim. Jadinya no. Bukan ni. Gimana caranya biar ni dilebarin apa Ibu? Ni baca. Ni. Kita kan sering ngucapin ni ya. Ini loh. Kita bisa itu vokal i. Harapannya dalam Al-Quran juga seperti itu. Makanya kata Imam Ibnu Jazari, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Sempurnaan dalam baca Al-Quran itu min ghairi ma takallufi, bebas dari yang namanya berlebihan. Ada orang baca itu kayak berat banget itu. Kita dengerinnya aja kayaknya kasihan gitu kan. Ya. Terus tapi juga bil lutfi fin nutqi, dengan lembut pengucapannya, santai ya, los gitu kan. Bila ta'assufi, cuman jangan sampai serampangan. Jadi ada orang baca langsung kayak air ngalir gitu aja, nggak ada beban gitu kan. Jadi baca ini biasanya anak muda ini kalau pas muroja itu cepet banget gitu kan. Mungkin ibu, kalau saya pernah dikeluhin ibu-ibu anaknya mondok gitu kan, anak saya membaca itu cepet ya, saya mau dengerin juga akhirnya nggak bisa. Nah, makanya penting Bapak Ibu yang punya anak yang mondok di pondok tahfidz, dikasih pembelajaran sejak kecil. Nak kalau membaca pelan-pelan, nak ngejar apa? Ya, tidak ngejar apa-apa, pelan-pelan aja dinikmati. Nanti karena jadi pembiasaan Bapak Ibu.
Bapak Ibu jangan heran nanti ketika pas orang-orang hafal Al-Quran 30 juz, cuman kok tajwidnya nanti setelah belajar ini kok kelanggar nih. Mat jaiznya kurang panjang, mat wajibnya kurang panjang, mat lazimnya kurang panjang, ikhfa'nya nggak didengungkan. Ya karena tadi sudah terbiasa dengan pelanggaran tajwid ketika baru menghafal. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bukan kenapa nggak jadi karena nggak dilebarin ya, coba di ya. Nah. Tapi jangan berlebihan Bapak Ibu ya, jadi kan gitu kan nah. Ya biasa aja, jangan sampai pakai dada karena makhrajnya atau tempat keluarnya H itu dari pita suara, suara dia getar pita suaranya. Gimana cara tahunya Mas Aktiar? Pernah lihat antigen masukin tuh? Itu lebih panjang lagi ya Bapak Ibu. Kamera masukin dari hidung, nanti masukin ke pita suara, orang gerak ngucapin apa dia ada getarannya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau aminnya jemaah bisa bareng sama aminnya malaikat, maka dosa sebelumnya akan diampuni Allah. Aminnya malaikat kapan? Di hadis yang lain disebutkan barengan dengan aminnya sang imam. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan di surat Quraisy atau sering kita menyebutnya Al-Quraisy gitu ya. Biasa ada perbedaan dalam penyebutan nama surat. Kita baca langsung. Ini banyak senyumnya Bapak Ibu ya. Senyumin nian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini dibaca berapa harokat Mas Waktiar? Tadi kan kita baca mat arid di sukunnya yang him di lafadz basmalah itu Bapak Ibu. Itu namanya mat arid di sukun. Matnya panjangnya dipanjang ke ige karena ketemu huruf yang diwakofkan. Tadi kita pakainya 6 harokat ya. 6 harokat tuh 2 harokat kan 1 alif, berarti 3 alif. 3 alif 3 huruf mat. Kayak bacaan Ya Musa itu 6 harokat. Him hitungan ketujuhnya itu huruf mim sukunnya. Ini juga sama Bapak Ibu. Hukumnya sama dengan mat arid sukun, bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 3 harokat, 4 harokat maksudnya, bisa dibaca 6 harokat, genap semuanya, nggak boleh ganjil. Nah, hitungannya mulai dari mana Mas Baktiar? Mulai dari ayunannya urai, suarai, atau dari ronya. Mulai hitungannya dari ronya, gitu ya. Meskipun ini tidak terlalu mendetail, nanti pada akhirnya kalaupun ada perbedaan sedikit atau kurang tepat nggak merubah arti. Cuman kita perlu belajar teorinya, Bapak Ibu. Jadi mulainya dari ro, hitungan 1 itu dari ro, seperti ini. Quraisy.
1, 2, 3. Shinnya rokhwa. Nah, ditunjukin. Oke. Itu ya Pak Ibu ya. Cuman ada catatan. Kalau mad arid disukunnya, misalnya kita baca cepat 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mad linnya yang roish, soif itu hanya boleh 2 harokat. Kalau mad aridnya 4 harokat, maka mad linnya cuman boleh 4 harokat atau 2 harokat. Kalau kita baca mad arid disukunnya him 6 harokat, maka mad lin nanti yang mengayun-ngayun tadi roish, soif, bait itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Intinya mad lin itu Bapak Ibu itu boleh sama dengan mad arid disukun, tapi tidak boleh lebih panjang dan harus konsisten. Itu paham? Pagi-pagi Mas Baktiar lah disuruh mikir nih kan, agak pening gitu kan. Ya enggak apa-apa, kita praktekin saja. Tapi insya Allah diantara kita pasti ada yang Allah beri pemahaman seperti itu. Ya semoga semuanya paham. Amin. Kita baca lagi di ayat selanjutnya. Ini fi-nya, hati-hati fi-nya bukan panjang. Li ila fi Quraisy itu salah. Fi-nya pendek. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. So biasa. Was-shayf. Ada f-nya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada t-nya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nanti insya Allah kompak apa Ibu ya. Nah, sudah hafal semuanya kan nih? Sudah. Cuman karena mungkin kita kurang sering bacanya. Ini kan sholat pendek juga. Nanti sering dibaca pas sholat ya. Sholat sendirian. Baik, kita mulai telakinya. Tolong Ustaz. Baik. Silakan Ustaz dari ayat pertama. Boleh diawali basmalah dulu, boleh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, qafnya Ustaz, hamznya hilangin, suara anginnya ku, bukan ku tapi ku. Enggak ada basahnya. Ku. Li'ilafi Quraisy. Baik. Sudah Ustaz. Nanti dilatih terus saja. Huruf qaf itu tidak ada basahnya Bapak Ibu ya. Kalau qaf kan kakiku. Kalau qaf ko ti ku, bersih dia. Silakan Bapak lanjut ayat kedua. Ila fihim rihlatas sita'i was-shayf. Nah itu i-nya panjang nggak Pak? Ila, terus soif, dibuka bibirnya Pak. Soif. Ila fihim rihlatas sita'i was-shayf. Coba Pak. Soif. Dibuka aja Pak, nggak perlu sempurna nggak Pak, yang penting bibirnya dibuka. Soif. Baik, nanti dilatih lagi Pak ya hurufanya, nanti bisa tanya-tanya sama Ustaz Rizal. Baik, sudah Pak. Sudah. Ila fihim rihlatas sita'i was-shayf. Baik, nama Pak.
Silakan Bapak langsung dilanjut. Falyabudu. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik. Dua Pak. Zalnya Bapak lidahnya keluarin hazal. Hadzal bait. Nah, sip. Taknya coba Pak. Ini kesempurnaan ya. Ya. Taknya dikasih angin Bapak. Bait. Bait. Falyabudu Falyabudu rabba hadzal bait. Ya. Nah, nanti dilatih lagi ya Pak ya. Jadi kayak mohon maaf ya, kayak orang ludah. Nah, sudah Pak. Sudah. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik. Barakallahu fiikum Pak. Sudah. Ayat keempat silakan Bapak. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Jadi kalau pas baca ayat keempat nih tarik nafas dulu Bapak Ibu ya. Karena lumayan panjang ini. Baik. Coba Pak atau. Nah, seperti itu. Ya, jadi suara to itu bukan ate, tapi ato, agak naik dia. Ya, karena huruf tebel, huruf yang vokalnya o. Ketika qalqalah dia juga tebel. Kayak iqra, qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falake, tapi falaqo. Ini juga sama, bukan ate amahum tapi ato. Oke. Sekali lagi ya, Pak. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Silakan Bapak. Li'ilafi Quraisy. Fi Bapak. Agak dilebarin bibirnya. Fi. Li'ilafi Quraisy. Bapak. Fi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik. Sudah Pak. Nanti kita latihan huruf fa ya Pak ya. Huruf fa-nya Mas Aktiar kami ini sudah sepuh gitu kan. Giginya sudah nggak sempurna lagi gitu. Nah, bisa diakalin apa? Pakai apa? 2 bibir. Sebenarnya bisa juga pakai mohon maaf gusinya ditempelkan ke sini. Jadi makrotnya itu di sini ya Pak. Fi, ada angin. Bukan supaya mencegah menjadi huruf P. Seperti itu. Silakan Bapak dilanjut. Ila fihim rihlatash sita'i wasyaif. Sip. Tanya agak panjang dikit ya Pak. Rih juga sama. Yuk. Ila fihim rihlatash sita'i wasyaif. Baik. Coba Pak. Rih. Rih. Nah, seperti itu. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Makanya Bapak-bapak sering kita sarankan untuk kalau membaca Al-Quran nanti mulai hari ini, kalau sudah belajar tahsin ini, bacanya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Dipraktekkan apa yang sudah didapatkan. Seperti itu. Silakan Bapak, lanjut Bapak. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik. Sudah Bapak. Barakallahu fiik. Lanjut Bapak. Nah, agak tarik nafas ini Pak. Lanjut Bapak. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Coba Pak. Atau Nah, itu dia. Coba allazi-nya panjang nggak Pak? Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Silakan Pak. allazi at'amahum min khauf min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, sudah Pak. Nah, apa Pak?
banyak benernya daripada salahnya. Ya. Ya, yang benar kan dapat 10 kebaikan kan, yang salah kan diampuni insya Allah, dapat 2 pahala kan. Ya. Itu ada syaratnya Pak Ibu ya, hadis tadi. Kalau yang mahir maka bersama malaikat yang mulia lagi taat, dikerumuni dia. Tapi kalau yang terbata-bata dapat 2 pahala. Kadang Ustadz jelasinnya selesai di situ. Tapi ini ada syaratnya Pak Ibu. Kalau para masyayikh yang fokus di ilmu qiraat, beliau menjelaskan ini khusus bagi orang yang masih belajar terus. Cuman qadarullah ada faktor lain. Mungkin karena faktor umur atau masalah tubuhnya mungkin kurang sempurna hingga akhirnya dia kurang bisa membaca dengan fasih. Maka itulah yang mendapatkan 2 pahala. Tapi kok dia nggak mau belajar, udah tahu bacaannya itu banyak yang salah, nggak mau belajar, itu namanya berpaling. Ya, nggak mau belajar. Tapi kalau belajar terus tapi apa-apa masih belum bisa masuk tiar, jadi insya Allah semoga terbata-batanya mendapat 2 pahala. Yang salah bacaannya, insya Allah kasih ampun. Nah, lagi pula biasanya bapak-bapak ini lebih banyak bisanya, ya enggak. Jadi insya Allah pahalanya banyak. Amin. Silakan Pak. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Baik. Qafnya Pak. Li'ilafi Quraisy. Nah, seperti itu Pak. Sudah. Lanjut Pak. Ilafihim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Baik. Fa-nya Pak ya. Ya, masih huruf fa. Nanti bisa habis ini atau pas santai gitu kan. Ada tadarusan biasanya Ustaz Rizal? Ada. Nah, nanti tugasnya Ustaz Rizal nanti kan dicek gitu kan. Dibuka dikit Bapak. Nah, gitu. Ada sesi karena mungkin kan saya nggak bisa lama di sini. Gini Bapak coba Bapak Haji. Fi. Nah, itu dia. Coba sekali lagi. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Baik. Sudah Pak. Yang tadi bisa ya, fi. Benar kayak gitu. Nah, silakan Pak Haji. فليعبدوا رب هذا البيت. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, dapat panjang nih Pak. Lanjut ya Pak. Nah, enggak tarik ke nafasnya. Allazi ma'ahum Atau amahum. ammahum min junin wa amanahum min khuyib Min khauf. Baik. min khub. Nah, ini coba Bapak ulangi baktiar Pak. Coba ulangi baktiar saja. Allazi amahum min junin wa ju'ayu wa amanu manahum wa amanahum amanhum min khuyib khauf. Baik. Sudah Pak. Nah. Kemarin saya dapat omongan kalau misalnya belajar di waktu kecil tuh kayak mengukir di atas batu maksudnya. Kalau ketika sudah tua itu kayak mengukir di atas air. Pacak diukir, pacak Pak. Didingin ke kudai jadi es batu. Nah, baru bisa dipahat. Cuman berarti apa? Kalau dibiarkan nanti gampang mencair. Maka apa-apa ketika sudah sepuh kan biasanya waktunya longgar nih. Kuantitas belajarnya, kuantitas membaca Al-Qur'annya harus melebihi anak-anak yang masih muda gitu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy Coba Pak shinnya Roish. li'ilafi Quraisy Nah itu Pak. Fa-nya coba Pak ulangi Baktiar. Fi. fi Nah itu seperti itu. Fi. Sekali lagi ya Pak, nggak apa. li'ilafi Quraisy Nah sudah Pak, barakallahu fiik. Tadi ya shinnya ya. Sudah. Lanjut Pak ayat kedua. Ila fihim rihlatas sita'i was-shaif. Baik. Sudah Pak. Tamam. Bagus ya Pak. Lanjut Pak. Falyabudu rabb hadzal bait. Sudah Pak, barakallahu fiik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. A-nya Pak, wa amanahum itu hamzah bukan a, tapi a biasa. Aku aman ya. Wa amanahum bukan wa amanahum tapi wa amanahum. Sekali lagi ya Pak. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sip. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Baik. Lanjutin nggak apa Ustaz? Ila. Nah, barakallahu fiik. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Sip. Mantap nih, barakallahu fiik. Silakan, Bapak. Falyabudu rabb hadzal bait. Sip. Sudah. Barakallahu fiik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. Coba Pak, kita latihan huruf to ya. Ato. Ulangi saya Bapak. Ato. Ato. Aku Nah, kayak di sini ada vokal tuh nak kemana? Ya, suara o itu dia. Ato. Ya, agak kuat ya. Bukan kuat sih, agak tebel gimana ya. Suaranya ke atas. Ato. Bukan ate tapi ato. Nah, jadi terus kol-kolah ini Bapak Ibu semuanya ya. Kol-kolah kan memantul ya. Memantul tuh gimana? Langsung kan mental kan. Jadi nggak usah ditahan ketika ngucapin huruf kol-kolah, jangan ditahan seperti ini. Ato amahum nggak usah. Tapi langsung aja ato amahum. Kecuali yang ditasydid kayak di surat Al-Ahzab. Watab. Nah, itu karena ada tasydidnya maka ditahan. Watab. Tapi kalau yang lainnya kayak ini langsung ato. Gitu, mental ibaratnya. Silakan Bapak sekali lagi. Allazi. Ulang Bapak. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Coba Pak. Fi. Bibirnya dibuka Bapak. Fi. Nah, coba afa. Apa? Buka lagi Bapak. Afa, kasih angin. Apa? Fa. Pa. Kasih sebul Bapak. Fa. Nah, coba li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Sip. Itu mending Pak. Seperti itu aja enggak apa. Sudah. Barakallahu fiik. Lanjut Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilafihim rihlatas sita'i wasyaif. Sudah Pak barakallahu fiik. فليعبدوا رب هذا البيت. Baik, sudah Pak barakallahu fiik. Tadi sebagian besar yang masih PR huruf fa Bapak Ibu ya. Nanti coba di depan cermin dihadapkan wajah kita ucapin. Jadi fa itu ini gigi atas, gigi seri yang dua ini ya Bapak Ibu, ditempelin ke bagian sini, dalam sini ditempelin dan keadaannya terbuka, maka anginnya keluar seperti itu. Afa, baca afi, afu. Kenapa kok sulit Bapak Ibu sekalian? Tahu bayi, ada yang mungkin punya cucu masih bayi, kira-kira ketika mereka mulai belajar ngomong itu langsung fasih atau pelan-pelan dia? Pelan-pelan. Dia aja ngomongnya aja mungkin harus bisa huruf S itu nggak bisa, minta gelah bu gitu, karena emang dia baru belajar makhrajnya Pak Ibu ya. Nah, kita perlu membiasakan ini. Dibiasakan di mana? Ya berarti ketika ngomong sehari-hari harus dengan lafadz yang jelas. Gimana biar jelasnya? Pelan-pelan yang ngomong Bapak Ibu. Ngomongnya yang pelan. Misalnya terus bisa juga pas zikir. Ya zikir kita pelan-pelan. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Kadang kan kita alhamdulillah gitu. Jadi kita terbiasa dengan yang kurang tepat. Ya, karena manusia itu kan kebiasaan yang dilihat. Kayak gini aja. Ibu bapak ibu bersila, ada yang kaki kanannya di atas, ada yang kaki kirinya di atas. Kalau disuruh dibalik rasanya nggak nyaman, betul nggak? Kayak naruh dompet bapak-bapak. Yang biasa naruh dompet di kiri disuruh ke kanan, aneh rasanya, betul kan? Yang sering pakai jam atau gelang, yang sering di kiri ditaruh di kanan, rasanya aneh. Makanya kita di sini belajar tajwid ini makhrajul huruf kayak aneh gitu kan, berat gitu karena ini sesuatu yang baru. Nah kita mau mengarahkan ke jalur yang benar. Selama ini apakah salah? Ya mungkin kurang tepat saja. Bacanya sudah benar, membaca Al-Qur'annya, tinggal ditepatkan setiap hurufnya. Silakan Ibu. Langsung ayat keempat. Allazi at'amahum min khawf min ju'. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Khauf. Nah, ada yang ini Ibu coba afa. Afa. Nah, coba Ibu ulangi Baktiar. Afa. Nah. Nah, itu dia. Khauf. Sekali lagi Ibu. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. Nanti lagi Ibu ya, barakallahu fiik. Lanjut Ibu. Ayat pertama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilati Quraisy. Coba Ibu ulangi saya. Huruf shin ya. Ash. Ulangi saya Ibu. Ash. Nah, seperti itu. Roish. Sekali lagi Bu, li'ilafi Quraisy. Baik. Linya fi-nya pendek Bu. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik, sudah Ibu, barakallahu fiik. Lanjut Ibu. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ayo, sudah Ibu.
Barakallahu fiik. Ya, ini kan orang Quraisy ya. Orang Quraisy itu kebiasaan orang Quraisy apain? Bahkan perjalanan rihlatas syita'i di musim dingin kemana? Di sini di tafsir As-Sa'di. Wantidhamu rihlatihim fi syita'i lil Yaman, ke Yaman. Wasaif li Syam, dan ketika musim panas ke Syam. Li ajli tijarati wal makasib. Untuk apa? Untuk jual beli dan juga kerja di sana. Gitu ya Pak Ibu ya. Kadang nanti barang dari Mekah dijual ke sana. Terus kulakan dari sana dijual ke Mekah. Dan biasa kalau di padang pasir itu banyak apa Pak Ibu? Banyak penyamun zaman dahulu. Banyak tukang rampok. Tapi Allah kasih keamanan mereka. Ya Allah kasih keamanan mereka, bisa bepergian, padahal di sana banyak sekali hewan buas, banyak sekali perampok. Allah kasih aman. Lanjut Ibu, baca ayat selanjutnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Makanya hendaknya mereka ini menyembah Allah. Gitu. Jangan sampai mengotorinya dengan kesyirikan, malah Ka'bah dipenuhi dengan berhala. Mereka ini jenis sebenarnya berlebihan Ibu Bapak. Mereka merasa pendosa, akhirnya nggak pantas kalau minta langsung sama Allah. Akhirnya mereka nyembah berhala tadi kan, Lata, Uzza. Lata itu kan nama orang soleh Bapak Ibu. Lata itu nama orang soleh yang dulunya sering ngadokin gandum untuk orang-orang yang haji. Meninggal dibikinkan patung. Terus dia apa? Minta sama Lata memberikan sembelihan, nyembelih untuk Lata. Disembah nian supaya apa? Nanti si Lata menyampaikannya pada Allah. Itu kesyirikannya orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW datang untuk membersihkan itu. Nah, kok yang ngasih aku, yang ngasih Allah malah menyembah Lata. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut Ibu, sudah benar yang tadi. Silakan dibaca Ibu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, coba Ibu latihan huruf ta ya. Yang lainnya udah benar, bagus. Atau. Ya, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Ayat pertama lagi. Benar Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Sudah Ibu. Coba Ibu qafnya ya. Ku-nya itu enggak ada anginnya. Ku. Nah, bukan ku. Itu ada anginnya, tapi ku. Ulangi Ibu. Li'ilafi Quraisy. Baik, sudah Ibu, barakallahu fiik. Nanti dilatih terus Ibu ya. Nah, lanjut Ibu. Ilafihim rihlatash syita'i was. Dari awal lagi ini Bu. Ilafihim rihlatash syita'i was. Oh ya Allah. Ya Allah. Coba soif gitu. Soif. Nah, sudah. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Baik. Sudah Ibu, mantap. Barakallahu fiik. Satu lagi Ibu. Falyabudu rabb hadzal bait. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. 6. Ya Ibu-ibu berarti sering ngaji ya, berarti kenapa? Ya karena bapak-bapak sibuk kerja dulu kan. Nah, jadi pahalanya ibu-ibu pinter ngaji itu ditransfer ke bapak, gitu. Iya Pak ya. Makanya suami istri itu saling memahami, bukan saling menuntut. Ya semoga nanti pada akhirnya bareng-bareng di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai ya Pak Ibu ya. Saya baca ayat terakhir. Apa afdol? Tadi suruh nyembah Allah karena udah dikasih aman ya. Siapa itu Allah? Tuhan rumah ini, Tuhan Ka'bah ini. Ya ini alladzi at'amahum min ju'in
wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan mereka makan ketika mereka lapar, ya, dan juga memberikan keamanan pada mereka ketika mereka ketakutan. Ya, semoga Allah jadikan kita ini termasuk hamba-hambanya yang dicintainya, termasuk hamba-hambanya yang menjadi bagian dari ahlul Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari kalangan manusia itu ada keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran. Mereka adalah para ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah, wa khassatuh, dan hamba-hamba yang pilihannya Allah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi yang menjadi sahabat Al-Quran. Siapa sahabat? Yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering mengajar, belajar, baca Al-Quran, dan pada akhirnya semoga Allah berikan kita untuk bisa mentadaburi, mentafakuri, dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.